Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan Mawaris bagian ketiga, yaitu pembahasan tentang bagian-bagian atau jatah ahli waris. Sebelum mulai pembelajaran, kita niatkan untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Bagian atau jatah ahli waris dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian atau jatah tertentu. Jadi bagiannya sudah ditentukan akan mendapatkan berapa bagian. Ada 6 bagian ahli waris untuk ashabul furud ini. Perhatikan. Yang pertama ada yang mendapatkan setengah, kemudian ada yang mendapatkan setengahnya dari setengah yaitu 1/4, ada yang mendapatkan setengahnya dari 1/4 yaitu 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan setengah dari 1/3 yaitu 1/6. Kelompok yang kedua disebut dengan asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa bagian setelah harta dibagikan kepada ashabul furud. Walaupun asobah mendapatkan sisa, belum tentu mereka menerima bagian yang sedikit. Bisa jadi mereka menerima bagian yang sangat besar. Walaupun pada kesempatan lain ada ahli waris asobah yang mendapatkan bagian yang sangat kecil. Bahkan tidak mendapatkan apa-apa karena harta sudah habis terbagi kepada ashabul furud. Pembagian kelompok ahli waris dalam menerima jatah bagian dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, asobah murni. Asobah murni ini tidak mungkin menerima bagian tertentu. Ini ada di kelompok ahli waris laki-laki. Dari 15 ahli waris laki-laki yang sudah kita pelajari, ada 11 yang masuk kepada kelompok asobah murni. Yang kedua, asobah plus. Asobah plus ini kadang menjadi asobah, kadang mendapatkan bagian tertentu, dan kadang mendapatkan keduanya. Ini juga ada di kelompok ahli waris laki-laki. Dari 15 ahli waris laki-laki yang sudah kita pelajari, ada 2 yang masuk kepada kelompok asobah plus. Yang ketiga, ashabul furud murni. Ashabul furud murni tidak mungkin menerima asobah. Ashabul furud murni ini ada dari kelompok ahli waris laki-laki dan ada dari kelompok ahli waris perempuan. Dari kelompok ahli waris laki-laki ada 2 dan dari kelompok ahli waris perempuan ada 5. Jadi jumlahnya 7. Yang keempat, ashabul furud plus. Ashabul furud plus ini kadang-kadang mendapatkan bagian tertentu, kadang-kadang menjadi asobah. Ini semuanya ada di kelompok ahli waris perempuan. Jumlahnya ada 4. Sekarang kita jelaskan masing-masing kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yaitu yang pertama, asobah murni. Asobah murni ada di golongan ahli waris laki-laki. Dari ahli waris laki-laki yang masuk ke dalam kelompok asobah murni ada 11. Siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok asobah murni ini? Coba perhatikan. Nomor 1 dan nomor 2. Masih ingat kan siapa nomor 1 dan nomor 2? Kita uji lagi hafalannya. Kemudian nomor 5 dan nomor 6. Coba sambil disebutkan siapa itu nomor 5 dan nomor 6. Kemudian nomor 8 dan nomor 9. Ayo sebutkan.
Nomor 10 dan nomor 11 silahkan disebutkan. Dan nomor 12 serta 13 siapa? Dan nomor 15. Sekarang kita cek betul tidak apa yang disebutkan oleh kalian. Nomor 1 yaitu anak laki-laki. Nomor 2 cucu laki-laki. Nomor 5 saudara laki-laki kandung. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Nomor 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nomor 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nomor 10 paman kandung. Nomor 11 paman seayah. Nomor 12 anak laki-laki paman kandung. Nomor 13 anak laki-laki paman seayah. Dan 15 laki-laki dan juga perempuan yang memerdekakan pewaris. Ini yang termasuk ke dalam kelompok asobah murni. Untuk kelompok ini kita tidak usah mengingat-ingat bagiannya berapa, karena mereka akan mendapatkan sisa bagian setelah diambil oleh ashabul furud. Kelompok yang kedua yaitu asobah plus. Asobah plus ini juga dari golongan ahli waris laki-laki. Nah, yang sudah diberi tanda biru itu tadi yang masuk ke dalam kelompok asobah murni. Sekarang siapa yang termasuk ke dalam kelompok asobah plus? Tadi sudah Ibu sebutkan ada 2 dari kelompok ahli waris laki-laki ini yang masuk ke dalam kelompok asobah plus. Yaitu nomor 3, masih ingat kan siapa nomor 3? Dan nomor 4. Kelompok asobah plus ini kadang-kadang mendapatkan asobah, kadang mendapatkan bagian tertentu, dan kadang mendapatkan keduanya. Nah, sekarang coba kita uji hafalannya. Siapa itu nomor 3? Nah, kode 3 yaitu ayah. Bagian ayah yaitu kadang mendapatkan asobah, kadang mendapatkan 1/6. Jadi bagian tertentu untuk ayah itu adalah 1/6. Dan kadang mendapatkan 1/6 plus asobah. Sekarang kode nomor 4 yaitu kakek. Berapa bagian kakek? Untuk mudah mengingatnya sama dengan bagian ayah. Ini keterangan untuk asobah plus. Jadi tadi ayah ada 3 kemungkinan bagiannya. Jadi di sini dijelaskan kapan ayah itu mendapatkan asobah, kapan ayah mendapatkan 1/6, dan kapan ayah mendapatkan keduanya, juga kakek. Ayah akan mendapatkan asobah jika tidak ada anak atau cucu. Akan mendapatkan 1/6 jika ada anak atau cucu. Dan ayah akan mendapatkan 1/6 plus asobah jika dengan anak perempuan atau cucu dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Di sini juga dijelaskan ada kolom mahjub. Untuk ayah tidak terhalang oleh siapapun. Jadi tidak ada hijab untuk ayah. Yang kedua, kakek dari ayah ya. Bagiannya sama dengan ayah.
Nah, untuk kakek penghalangnya yaitu ayah. Kelompok yang ketiga yaitu Ashabul Furud Murni. Ashabul Furud Murni ini dari golongan ahli waris laki-laki dan dari golongan ahli waris perempuan. Sudah Ibu sebutkan jumlahnya ada 7, 2 dari golongan laki-laki dan 5 dari golongan ahli waris perempuan. Nah, untuk golongan ahli waris laki-laki ini yang sudah masuk ke dalam kelompok sebelumnya, yaitu kelompok asobah murni dan asobah plus, sudah diberi tanda. Yang tanda biru asobah murni dan yang tanda segitiga hijau itu asobah plus. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang masuk ke dalam ashabul furud murni dari kelompok laki-laki ini ada 2, berarti sisanya yaitu nomor 7. Masih ingat kan siapa nomor 7 dan nomor 14? Sekarang keterangannya, betul tidak apa yang disebutkan? Nomor 7 yaitu saudara laki-laki seibu. Nah, bagiannya berapa? Jadi kelompok ini tidak mungkin menerima asobah. Jadi bagiannya pasti sudah tertentu. Ada kemungkinan saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga dan kemungkinan mendapatkan setengahnya dari sepertiga yaitu 1/6. Selanjutnya nomor 14 yaitu, masih ingat, yaitu suami. Suami kemungkinan mendapatkan setengah dan kemungkinan mendapatkan setengahnya dari setengah yaitu 1/4. Nah, itulah ashabul furud murni dari kelompok ahli waris laki-laki. Sekarang yang termasuk ke dalam ashabul furud murni dari kelompok ahli waris perempuan, tadi disebutkan jumlahnya ada 5, yaitu nomor 3, masih ingat nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 8, dan nomor 9 ya. Masih ingat kan? Nah, sekarang coba kita lihat betul tidak apa yang kalian sebutkan. Sekarang ini keterangannya. Nomor 3 yaitu ibu. Nah, berapa bagian ibu? Ibu kemungkinan akan mendapatkan sepertiga dan kemungkinan akan mendapatkan setengahnya dari sepertiga yaitu 1/6. Sekarang nomor 4 yaitu nenek dari ibu. Nomor 5 nenek dari ayah. Nah, berapa bagiannya? Nah, bagian untuk keduanya yaitu 1/6. Kenapa ini di tengah-tengah? Jadi kalau ada dua-duanya, nenek dari ibu atau nenek dari ayah, maka 1/6 itu dibagi berdua. Tetapi apabila ada salah satu, maka 1/6 itu untuk salah satu yang ada tersebut. Selanjutnya nomor 8 yaitu saudara perempuan seibu. Nah, berapa bagiannya? Nah, untuk mudah mengingatnya, bagiannya adalah sama dengan saudara laki-laki seibu. Dan yang terakhir untuk kelompok ashabul furud murni yaitu nomor 9. Siapa nomor 9? Yaitu istri. Nah, istri kemungkinan bagiannya itu 1/4 dan kemungkinan bagiannya setengahnya dari 1/4 yaitu 1/8 ya.
Berikut adalah keterangan Ashabul Furud Murni. Ashabul Furud Murni yaitu kelompok ahli waris yang tidak mungkin mendapatkan asobah. Jadi semua bagiannya sudah tertentu. Tadi sudah disebutkan jumlahnya ada 7, 2 dari golongan ahli waris laki-laki dan 5 dari golongan ahli waris perempuan. Yang pertama, saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu kemungkinan mendapatkan sepertiga apabila jumlahnya 2 orang atau lebih. Dan kemungkinan mendapatkan setengahnya dari sepertiga yaitu 1/6 apabila jumlahnya hanya seorang. Penghalang untuk saudara laki-laki seibu yaitu ayah, kakek, anak, atau cucu. Yang kedua, suami. Suami kemungkinan mendapatkan setengah apabila tidak ada anak atau cucu, dan akan mendapatkan 1/4 apabila ada anak atau cucu. Untuk suami tidak ada penghalang. Yang ketiga, ibu. Ibu kemungkinan mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak atau cucu, atau tidak ada saudara 2 orang atau lebih. Dan kemungkinan akan mendapatkan 1/6, yaitu setengahnya dari 1/3, apabila ada anak atau cucu atau saudara 2 orang atau lebih. Untuk ibu tidak ada penghalang. Nenek dari ibu dan nenek dari ayah bagiannya adalah 1/6. Jika ada anak atau cucu ataupun tidak ada anak atau cucu sama saja. Penghalang untuk nenek dari ibu yaitu ibu. Penghalang untuk nenek dari ayah, ayah. Yang keenam, saudara perempuan seibu. Bagiannya dan syaratnya maupun penghalangnya sama dengan saudara laki-laki seibu. Dan yang terakhir untuk Ashabul Furud Murni yaitu istri. Istri kemungkinan mendapatkan 1/4 apabila tidak ada anak atau cucu, dan kemungkinan mendapatkan 1/8 apabila ada anak atau cucu. Untuk istri tidak ada penghalang. Demikian keterangan untuk Ashabul Furud Murni. Kelompok yang keempat atau yang terakhir yaitu Ashabul Furud Plus. Kelompok ini kadang mendapatkan bagian tertentu, kadang mendapatkan bagian asobah, tetapi hanya salah satu tergantung keadaan. Sudah Ibu sebutkan bahwa jumlahnya ada 4, semuanya dari golongan ahli waris perempuan. Nah, di sini di bagian ahli waris perempuan yang sudah diberi tanda lingkaran merah tadi sudah dijelaskan yaitu Ashabul Furud Murni, sedangkan yang tanda biru itu masuk ke asobah murni ya, sama dengan laki-laki yang memerdekakan. Jadi sisanya ada 4 yang belum, yaitu nomor 1, masih ingat kan nomor 1 di golongan ahli waris perempuan? Coba sebutkan. Kemudian nomor 2, sebutkan juga, masih ingat. Nomor 6, coba disebutkan. Dan nomor 7, ya. Ini keterangannya. Kode untuk nomor 1, apakah betul yang kalian sebutkan tadi? Yaitu anak perempuan. Bagiannya ini kemungkinan mendapatkan setengah, kemungkinan mendapatkan 2/3, dan kemungkinan mendapatkan asobah. Kode yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya sama dengan anak perempuan, yaitu kemungkinan setengah, 2/3, dan asobah, ditambah dengan kemungkinan mendapatkan 1/6. Yang kode nomor 6 yaitu saudara perempuan kandung. Kemungkinan bagiannya yaitu, untuk mudah mengingatkan, sama dengan anak perempuan, yaitu setengah atau 2/3 atau asobah. Dan kode yang ketujuh
yaitu saudara perempuan seayah. Bagiannya sama dengan anak perempuan, yaitu setengah, kemungkinan 2/3 atau kemungkinan asobah, dan tambah dengan kemungkinan 1/6. Jadi untuk mudah mengingatnya ya. Berikut adalah penjelasan tentang Ashabul Furud Plus. Jadi kapan mereka mendapatkan bagian-bagian tersebut? Yang pertama, anak perempuan akan mendapatkan setengah apabila jumlahnya hanya seorang, dan akan mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2 orang atau lebih. Akan mendapatkan asobah apabila dengan anak laki-laki. Anak perempuan tidak ada penghalang. Yang kedua, cucu perempuan. Cucu perempuan kemungkinan mendapatkan setengah apabila jumlahnya hanya seorang, dan mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2 orang atau lebih, dan mendapatkan asobah apabila dengan cucu laki-laki, dan mendapatkan 1/6 apabila dengan seorang anak perempuan. Penghalang untuk cucu perempuan yaitu anak laki-laki atau anak perempuan 2 orang atau lebih. Yang ketiga, saudara perempuan kandung. Kemungkinan mendapatkan setengah apabila jumlahnya seorang, mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2 orang atau lebih, mendapatkan asobah apabila dengan saudara laki-laki kandung, mendapatkan asobah juga apabila dengan anak perempuan, dan juga akan mendapatkan asobah apabila dengan kakek. Penghalang untuk saudara perempuan kandung yaitu anak laki-laki atau ayah. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu saudara perempuan seayah. Kemungkinan mendapatkan setengah apabila jumlahnya seorang, mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2 orang atau lebih, mendapatkan asobah apabila dengan saudara laki-laki sebapak atau seayah, mendapatkan asobah juga apabila dengan anak perempuan, dan mendapatkan asobah juga apabila dengan kakek. Akan mendapatkan 1/6 apabila dengan seorang saudara perempuan kandung. Penghalang untuk saudara perempuan seayah yaitu anak laki-laki atau ayah, atau saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung 2 orang atau lebih. Demikian penjelasan tentang bagian Ashabul Furud Plus. Demikian pembahasan tentang pembagian kelompok ahli waris menurut bagian atau jatahnya, yang dijelaskan dengan bagan ahli waris, laki-laki dan perempuan, dan keterangan-keterangan dengan tabel agar mudah mengingatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.